Hari ini betul-betul saya sangat antusias, semangat melihat semua saudara, khususnya anak-anak muda ini. Maka itu jangan habiskan masa muda kalian hanya dengan hura-hura atau sia-sia. Setuju? Habiskan masa muda kalian untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Itu mutlak sekali. Oke, kita lihat dulu ayat ini. Injil Lukas, ya, Injil Lukas. Tuhan merindukan kita mengenal kebenaran ini. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Lukas 19 ayat 28. Saya akan ulangi. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat atau terikat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Gereja, kita harus tahu dan sadar bahwa ada satu permintaan, dan ini nubuat dari Tuhan Yesus untuk gereja akhir zaman. Sebelum dia datang kembali ke dunia ini, sebagaimana dia pernah terakhir kali masuk kembali ke Yerusalem, itu nubuat kedatangannya yang kedua kali, dan itu yang terakhir di dunia nanti. Sebab kali itu juga Tuhan Yesus kali terakhir masuk di Yerusalem. Nah, dia perlu sarana. Ini yang luar biasa. Saya kembali bicara tentang Om Tan Ikhwan. Saya nggak pernah tahu, tapi sejarah mencatat berapa banyak properti mereka yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan itu ada sampai hari. Itu sarana yang Tuhan beri, yang Tuhan minta kembali. Nah, anak-anak muda, semua kita, siapapun kita, apapun sarana yang kita miliki dalam hidup kita, kalau Tuhan minta, berani nggak saudara berikan? Loh, kok diam saja? Berani nggak diberikan? Loh, saya tanya jawab, kok berani jawab? Berani kok Tuhan minta saudara berikan? Berani. 4 tahun terakhir ini di beberapa kota saya sering diminta untuk berbicara di kelompok anak muda dengan topik yang sama. Topiknya adalah, saya bersyukur kepada Tuhan, saya termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang ada di generasi awal 70-an ketika gerakan karismatik mulai di Indonesia itu. Nah, saya termasuk salah satu, ada berapa banyak sudah meninggal juga. Nah, dalam beberapa pertemuan terakhir, 4 tahun terakhir ini, selalu mereka itu minta saya menceritakan apa sih perbedaan gerakan anak muda di tahun 70-an waktu saya ada, dan dengan gerakan anak muda yang sekarang ini. Saya selalu jawabnya sama, gereja yang merusak sendiri gerakan itu. Dalam hal apa? Saudara, kalau masih ada yang ingat tahun-tahun itu, salah satu mungkin Andreko masih ingat gerakan tahun itu. Dia tahun 80-an. Nah, gerakan yang ada tahun itu, mungkin Kok Yohanes bisa saksi juga nanti. Semua yang melayani Tuhan, termasuk pemusik, guru sekolah minggu, pemimpin pujian, itu nggak pernah terima persembahan. Malah kami ini berkorban. Nah, tahun 85 itu rusaknya pelayanan di Indonesia. Ketika ada serombongan hamba Tuhan dari Indonesia, dari Amerika, itu minta profesionalisme. Kata itu muncul. Waktu saya dengar mereka berkhotbah tahun itu, saya menentang. Karena kata profesionalisme itu mereka ukur dengan gaji. Bagaimana kalian pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin bisa mengharapkan orang yang full time di gereja, terima kasih, yang pelayanan di gereja bisa maksimal, kalau kehidupan mereka nggak diperhatikan? Itu betul, tapi jangan digaji. Nah, sejak 85 sampai sekarang, kata pelayanan itu identik dengan income.
Betul tidak? Akhirnya tidak murni lagi. Nggak murni. Dulu nggak ada. Tahun 70, 80, 90, 80-an nggak ada pemain musik digaji, tidak ada. Yang full time itu cuma pendeta. Pemain musik nggak full time, guru seminggu nggak full time, WL nggak full time, tidak. Semua punya kerjaan, punya profesi, tapi diubah jadi rusak sampai hari ini. Maka itu akhirnya kita tahu begitu banyaknya pengangguran intelektual di dalam gereja. Betul tidak? Sekolah susah-susah, sarjana ini, sarjana itu, full time. Itu saya marah betul. Dan itu gereja yang merusak. Akhirnya uang Tuhan yang harus dipakai untuk penginjilan, akhirnya dipakai untuk gaji pengangguran itu. Jangan marah saya ngomong ini. Sesibuk-sibuknya pemain musik, masa tiap hari ngebuki drum, nariin senar. Maaf saya ngomong ini. Lo betul tidak? Ya, nariin senar, main gitar lo tante. Ngebukin drum. Itu jangan suruh full time. Maaf ya, yang full time di sini bertobat lah. Miliki rasa malu, saudara. Lebih baik engkau ada di sekuler. Untuk apa? Orang-orang intelek ditumpuk di kantor gereja, ngangkat telepon dibayar, ngurusin multimedia dibayar. Untuk apa? Pengangguran ditumpuk gitu banyak di kantor gereja itu untuk apa? Mengerikan, saudara. Nah, sarananya jadi rusak karena motivasinya uang. Nah, apa fasilitas yang saudara punya dan yang Tuhan minta? Coba lihat, kita keluar sebentar ya. Dari Lukas 19 nanti kita balik. Lukas 5. Lukas pasal yang kelima. Kita lihat kisah. Pertama kali Tuhan Yesus jumpa Simon. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat, ini jelas, Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Yesus naik, atau saya pakai apa yang kita pelajari, Yesus memilih salah satu dari dua perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, saudara lihat kisah ini. Tuhan Yesus menemukan dua perahu. Nggak mungkin dia naikin dua-dua, nggak lucu. Berarti dia harus milih salah satu. Ayo anak-anak muda kalian belajar. Ketika Roh Kudus mengajar saya ayat ini, tiba-tiba muncul pertanyaan begini. Kira-kira apa ya saudara? Apa dasar Tuhan Yesus memilih perahu Simon? Harusnya kita cari, betul tidak? Ayo. Kalau saudara suruh milih dari dua perahu itu, logikanya aja. Saudara pilih yang apa? Masing-masing kita pasti punya pendapat berbeda-beda. Ayo, kalau saudara suruh milih, ada dua, ngomongnya dua mobil, dua motor, pilihnya bagaimana? Yang bagus, itu pasti. Dan itu manusia yang apa? Besar. Ya milih truk aja atau bis sudah. Yang besar. Nah, apalagi? Ayo, kalau saudara suruh milih, apa dasar pilihan saudara? Ayo cepat. Yang menarik hati. Yang nyaman, yang menarik hati. Yang lebih ganteng. Yang lebih ganteng. Masa perahu ganteng? Masa mobil ganteng? Oh, ada orang ganteng. Oke, apalagi? Salah, so apa? Lebih cepat. Oke, salah semuanya. Apa? Lebih stabil, ada makanannya. Ayo, boleh. Masing-masing kita boleh punya alasan banyak. Tapi ini yang penting. Berarti saudara selama ini belum pernah tahu hati Yesus. Apa bocor? Nggak mungkin loh perahunya bocor. Tenggelam di situ. Oh, di air kok perahunya bocor, bagaimana? Oh, yang nggak bocor. Ya pasti dulu nggak bocor. Bisa pakai nangkap ikan kok semalaman. Oke, ini cara Tuhan Yesus milih. Dia milih apa saja yang dia pilih itu yang punya dampak kekal. Itu cara Tuhan milih. Yang punya dampak kekal, yang bisa awet dipakai terus. Ternyata bukan barangnya, pemiliknya yang penting buat Tuhan. Jadi sejak hari itu di mata Tuhan Bapa di surga, Simon kalau dipilih perahunya, nanti pemiliknya akan jadi alat yang luar biasa.
Dan akhirnya betul bukan? Si menjadi murid yang cukup hebat. Nah, begitulah saudara, dalam memilih apa saja, miliki yang punya dampak ke kamu. Termasuk kalian anak-anak muda yang belum menikah. Jangan pilih cowok atau cewek yang cakep atau yang ganteng. Secakep-cakepnya seorang, secantiknya seorang, wajah terakhir kita tetap tengkorak. Ingat itu baik-baik. Katakan amin. Betul? Secantik apapun kamu, secakep apapun kamu, kecuali dibalsem mukamu, maka akhirnya tetap tengkorak. Jadi salah kalau kita memilih apa-apa menurut atau sesuai hawa nafsu kita. Itu sangat salah. Maka itu bagi yang belum punya jodoh, jangan memilih jodoh sesuai matamu. Awas ya. Kalau saya Tuhan tak culek matamu. Karena kalau saudara memilih jodoh sesuai matamu, itu pasti hawa nafsu. Dan kalau tujuan pernikahan saudara hanya karena seks appeal, karena dia penampilan seksual saja, maka 87% perselingkuhan akan terjadi di rumah tangga saudara. Mengapa anak-anak muda yang menentukan jodohnya karena matanya dan 87% pasti ada perselingkuhan? Sebab secantik-cantiknya seorang gadis, kalau lagi hamil jeleknya minta ampun. Sebab melar semua, sampai hidung-hidung pun melar. Jangan marah yang pernah hamil ya. Betul tidak? Orang hamil itu jelek sekali. Nah, maka itu saudara apa? Saya pernah buat riset. Dengarkan, saya pernah buat riset. Apanya? Mau hamil banyak-banyak, Pak. Harus. Kamu nggak baca tadi SM48? Oke, dengarkan lanjutnya. Nah, maka itu saya pernah buat riset yang mengagetkan hasilnya. Hampir 70% retaknya pernikahan itu adalah ketika istri mengandung anak pertama. Itu mengagetkan saya, karena saya berpikir begini, sewajarnya seharusnya calon ayah, calon ibu itu bangga karena sebentar lagi mereka jadi papa mama karena anak lahir. Tapi justru hampir 70% retaknya pernikahan, termasuk berapa pendeta yang saya pernah tahu, itu karena kandungan anak pertama. Nah, salah satu penyebabnya adalah ketika mereka masuk pernikahan karena seks appeal, karena penampilan fisik, dan begitu berubah. Baik, mungkin gak hamil si istri, secakap-cakapnya cowok kalau sakit gak berubah bukan? Tiba-tiba jadi kurus, jadi berubah semuanya. Nah, itu si istri gak terima. Dia merasa kecewa. Akhirnya mereka mulai lirik kiri, lirik kanan. Nah, akhirnya saling menyakiti dalam rumah itu. Maka itu awas, jangan karena penampilan. Lalu apa? Alkitab katakan tentang jodoh. Nanti saudara buka Kejadian 2:18. Jadi kesimpulan ayat itu adalah, kalau saudara yang belum menikah, yang sudah menikah nggak boleh ikut-ikut. Yang belum menikah, dengar. Kalau saudara melihat seseorang jeleknya luar biasa, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Katakan amin. Lu serius? Saya pernah diskusi dengan banyak orang yang luar biasa. Apa? Jangan ribut terus, ibu diam aja sudah. Iya, ya sudah. Oke. Nah, kalau saudara menikah bukan karena penampilan, kau akan bahagia seumur hidup. Ya. Dunia aja berkata begini, bayangkan. Ya kalau semuanya milih yang cantik, milih yang cakep, yang jelek dikasih siapa? Ya toh dunia aja bisa ngomong begitu. Apalagi kita yang anak-anak tua. Toh saudara tidak kawin dengan mukanya orang. Betul? Maka itu hati-hati, saudara. Kalau engkau milih yang salah dalam hidup ini, tidak dengan motivasi dan dasar yang benar, kau akan mengalami bencana dalam hidup. Maka itu pilih yang dari Tuhan. Oke, saya ngomong sedikit terus bagian ini. Siapa pernah lihat di jalan atau kenalan saudara, suaminya cakepnya luar biasa, istrinya cantik, anaknya jelek-jelek, pernah lihat? Kalau saya tanya pernah lihat tidak? Ya sudah. Kalau saya pernah lihat itu adalah bukti.
Oke, jadi setiap kali saudara memilih sesuatu, pilihlah yang berdampak kekal. Kalau anak-anak muda, saya beri contoh, misalnya apa saja yang saudara mau makan, saudara mau beli, saudara mau putuskan, bersahabat dengan seseorang, berteman dengan seseorang, apalagi sampai bicara calon istri atau calon suami, apa saja, makanan apa saja. Setiap kali saudara mau mengambil keputusan itu, pikirkan 3 hal dulu. 1, kalau aku makan ini, kalau aku mengkonsumsi ini, kalau aku membeli barang ini, kalau aku bersahabat dengan orang itu, dalam setahun aku ini jadi apa? Lalu pikir lagi, setelah setahun saya hitung kira-kira di dalam 3 tahun jadi apa? Dan seterusnya. Seandainya semua orang yang pertama kali ingin nyoba narkoba, dia mikir kekekalan, kira-kira orang itu mau nggak mengkonsumsi barang itu? Enggak. Semua, termasuk mabuk, pornografi, semuanya. Termasuk makanan-makanan yang Tuhan larang, semuanya. Pikirkan, setahun kemudian kalau aku melakukan ini, aku jadi apa? Nangkep maksudnya? Nah, itu yang diambil oleh Tuhan Yesus. Dalam banyak hal, dia selalu mikir kekekalan. Nanti saudara pulang di rumah baca Lukas 7 bahasa sekarang. Dalam Lukas 7 ada kisah Tuhan Yesus diundang makan malam oleh Simon, orang Farisi. Masih ingat kalau ada kejadian apa di situ? Masa lupa. Itu kamu jangan nonton silet, gosip, apalagi tambah goblok kamu. Baca Alkitab coba. Iya, ada siapa malam itu? Wanita berdosa yang sudah lama ingin ketemu Yesus. Nah, itulah pelajarannya. Jadi buat Tuhan Yesus, bukan makan gratisnya malam itu di rumah orang Farisi. Serius. Tapi waktu undangan itu diterima, surga mengatakan, terima undangan itu, karena ada orang yang perlu kamu malam ini. Dan Yesus pergi. Maka itu saudara, kalau kita melakukan apa saja, bukan untuk keuntungan kita, tapi selalu untuk keuntungan surga, maka engkau benar. Saya ulangi lagi. Apa saja yang saudara lakukan dengan motivasi, dengan keputusan, ini untuk orang lain, bukan untuk diri, maka saudara nggak akan salah dalam melakukan. Itulah Yesus. Coba baca Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 2 dan 3 atau 3 dan 4 itu ya. Coba baca dulu ayat itu. Coba. Kita kan melihat semua yang Tuhan Yesus putuskan selalu dampaknya itu kekal. Dia nggak cuma mikir secara pendek saja. Sudah? Ayo baca. Ya, saya baca cepat. Yohanes 2. Yohanes 4, maaf. Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Yohanes 4, maaf. Ayo cepetan. Ayo cepat, siapa aja? Yohanes 4 ayat 3. Dia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, stop dulu. Meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Apa arti sebuah kalimat kalau ada kata kembali lagi ke? Itu artinya apa? Tadi sudah ke situ dan harus balik lagi. Dan itu aneh. Ingat, ini perjalanan kaki loh zaman dulu. Walaupun transport cuma ada unta atau kereta atau kuda, Yesus nggak pernah naik itu, semua jalan kaki. Dulu belum ada warung es seperti sekarang. Kalau harus kembali lagi ke Galilea, itu perjalanan berat. Terus ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, stop. Dan ia harus melintasi daerah Samaria. Siapa yang mengharuskan? Kalau saudara lihat peta, dari Yudea ke mana Galilea lewat Samaria, itu agak muter. Nah, kita tahu ada siapa yang ditemui siang itu? Pelacur itu. Saudara bisa bayang. Lagi sekali, setiap saudara, tua maupun muda, dalam memutuskan untuk memilih melakukan apa saja, beli apa saja, apalagi menentukan jodoh, milikilah konsep Yesus yang punya dampak kekal. Nggak asal milih saja. Katakan amin. Pikirkan apa saja yang kita buat. Om Tanikon sudah lama meninggal, tapi apa yang dia buat itu akan tetap ada seterusnya, karena Injil itu kekal. Maka itu dalam hidup ini pikirkan itu. Jangan salah mengambil keputusan. Jadi apapun yang Tuhan Yesus buat, tidak ada ke arah diri sendiri. Selalu untuk Injil dan untuk orang-orang yang belum diselamatkan, selalu begitu. Roma 14 ayat 7. Roma 14 ayat 7.
Musuh Injil itu bukan setan, tapi orang Kristen egois. Catat itu baik-baik. Saya ulangi ya, musuh Injil itu bukan setan, tapi orang Kristen egois. Betul? Coba baca dulu ayat ini. Ayo, cepat. Roma 14 ayat 7. Ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita dan hidup untuk dirinya sendiri. Pelan-pelan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri sendiri. Itu namanya egois. Dan itu musuh Injil. Terus, masih ayat 7. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Susah bener. Bunuh diri. Kok susah bener? Loh, betul tidak? Orang yang mati untuk diri sendiri itu, loh, lupa lagi apa? Bunuh diri. Saudara tahu bunuh diri itu masuk neraka? Karena hukumnya jangan membunuh. Jadi kalau orang itu bunuh diri, ya tetap masuk neraka karena dia membunuh dirinya sendiri. Nah, menurut firman itu, orang egois itu sedang bunuh diri. Nangkep gak maksud? Orang egois itu sedang bunuh diri. Dan itu kebencian tuh. Maka itu anak-anak muda, milikilah semangat Roh Kudus yang dialami oleh anak-anak muda pada tahun 70-an yang lalu. Yang tidak minta gaji, nggak minta pamrih, malah memberi, malah berkorban. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Dalam pergaulan kalian jaga betul-betul untuk melihat dampak yang kekal itu. Ayat 8 lanjutkan Roma 14 tadi. Sebab jika kita hidup, Ya. kita hidup untuk Tuhan. Nah, jika kita hidup untuk Tuhan. Terus? Dan jika kita mati, Ya. kita mati untuk Tuhan. Ya. Jadi, terus? Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Katakan amin, saudara. Hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Jangan bunuh diri karena pacarmu, goblok. Oke. Jadi Tuhan Yesus memilih perahu Simon karena dia punya alasan untuk Simon tengah dipakai jadi alat. Dia diundang makan ke rumah Simon, orang Farisi. Bukan makan gratisnya, tapi ada satu orang yang perlu dia malam. Jadi kemanapun saudara pergi, buat apapun saudara, selalu mikirkan, lakukanlah untuk orang lain. Ayo kembali ke Lukas 19. Dengan cepat, Lukas 19. Yang tadi itu. Nah, jadi Tuhan Yesus perlu keledai muda untuk fasilitas yang dia perlukan untuk masuk ke Yerusalem di akhir kalinya. Berarti sama nubuatan ini, dia mencari keledai-keledai muda di akhir zaman ini untuk dia kembali lagi ke dunia. Katakan apa? Nah, saudara adalah orang-orang muda, siapkan diri. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Keledai ini terikat. Keledai ini tertambat. Maka itu harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Masalah kedua keledai itu apa? Ayo baca lagi. Apa masalah kedua dari keledai itu? Belum pernah dinaikin, ditunggangin orang. Saudara tahu arti kata itu dasar sekali. Keledai itu binatang unik. Apa uniknya? Dia itu diciptakan Tuhan, hidupnya itu untuk nanggung beban. Keledai itu nggak bisa gesit jalannya, nggak bisa mantap langkahnya kalau dia tidak ada beban di pundaknya. Jadi keledai itu makin payah kalau dibawa jalan jauh tapi nggak mikul beban. Aneh bukan? Jadi artinya apa? Doa yuk jawab. Jadi artinya hidup harus punya beban, ada tanggung jawab. Nah, berarti kalau keledai itu belum pernah ditunggangi orang atau belum pernah dipakai, jadi dia masih apa? Masih liar hidupnya. Dia nggak stabil hidupnya. Hebat sekali keledai. Anak muda engkau dengar ini. Harus punya beban. Buka dulu Ratapan 3 ayat 26 dan 27. Coba salah seorang baca. Yang malas-malas dengar, bertobat kamu hari ini. Nah, ayo cepat baca. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik meninggi dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Adalah baik bagi seorang pria memikul buk pada masa mudanya. Kalimat terakhir penting. Biarkan. Biarlah Ya. sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan
membebankannya. Saudara, ayat 26 berkata, biarlah berdiam diri sendirian kamu bersekutu dan mengikuti Tuhan. Ayat 27-nya berkata, hai pria, jangan malas kamu sejak masih muda. Pikul lakum itulah beban, itulah tanggung jawab. Maka itu dalam pepatah, dalam istilah bahasa Indonesia, ya apa saja, kalau diminta pertanggungan jawab, itu kepada laki atau pada perempuan? Laki. Jadi laki atau perempuan itu bukan permintaan dan pilihan kita, Tuhan yang menetapkan. Maka itu kalau kita semua laki, kita sebenarnya bertanggung jawab. Biarlah ia duduk sendirian waktu Tuhan membebankannya, jangan dibantu. Cowok-cowok malas, kamu calon neraka, catat itu baik-baik. Sebabnya setan yang mau pakai kamu. Serius. Loh kenapa? Jangan tersinggung saya ngomong ini. Kenapa ada anak kena narkoba, anak muda? Karena dia malas. Loh hubungannya apa? Orang mengkonsumsi narkoba karena dia ingin lari dari kenyataan. Loh betul tidak? Dia ingin menghindari tanggung jawab. Maka itu dia melarikan diri. Tapi artinya melarikan diri di tempat. Bagaimana kalau ada orang lari di tempat? Goblok itu. Itu narkoba. Begitu pula judi. Kenapa ada orang mau berjudi? Karena malas. Nggak mau kerja keras, maunya cepat dapat duit, ya judi. Begitu pula maling. Kenapa orang mencuri? Karena malas. Jadi kemalasan itu membuat orang ke neraka. Maka itu kalau ada anak laki dimanja oleh orang tuanya atau oleh oma opanya, pasti jadi bajingan dia gedenya. Kenapa? Karena nggak bisa kerja. Maka itu simpan ayat itu. Cewek-cewek, hati-hati kamu. Kalau pacarmu tuh malas, walaupun dia ganteng, jangan mau jadi babunya seumur hidup. Cara itu baik-baik. Katakan amin. Ya, nah, itu penting sekali. Jadi kerajinan itu adalah mutlak. Maka itu keledai yang belum pernah dipakai, berarti dia masih liar. Dia belum pernah belajar untuk memikul beban dalam hidup. Harus lepaskan dia. Nah, lihat ini yang penting. Kalau ada orang yang tanya, mengapa kamu lepaskan? Apa jawabannya tadi? Loh, masuk lupa. Apa jawaban tadi? Tuhan memerlukannya. Saya tanya kepada saudara, bangga enggak kalau Tuhan memerlukan saudara? Bangga tidak? Harus bangga. Jangan keluar dari ruangan ini sebelum setiap saudara anak muda tahu apa yang saudara mau lakukan ke depan. Tinggalkan semua bentuk kemalasan, tinggalkan. Bahkan untuk cewek juga harus ada kerajinan ini. Ya, saya nggak bahas masalah itu, tapi yang belum tahu supaya tahu. Satu-satunya pasal di Perjanjian Lama tentang syarat menentukan siapa jodohmu itu ada di Kejadian 24. Ketika Eliezer minta tanda untuk cari jodoh buat Ishak, jadi itu pasal penting. Maka itu semua orang tua dan anak muda untuk menentukan siapa calon mantu saudara, siapa jodoh saudara, pelajari Kejadian 24. Ada 5 langkah. 1, Abraham minta kepada hamba yang paling tua di rumahnya, dan namanya Eliezer. Eliezer itu kalau bahasa Perjanjian Baru itu Roh Kudus. Elohim, Ezer itu penolong, Eben Ezer. Nah, Eliezer itu Roh Kudus. Jadi syarat pertama, kalau saudara ingin tahu siapa jodoh dari Tuhan, libatkan orang tua. Kata yang paling tua, kedua adalah gembala saudara, pimpinan rohani saudara, kakak rohani saudara. Libatkan itu. Suruh mereka yang berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Lalu Eliezer disumpah oleh Abraham. Maksud sumpah, Abraham berkata, kembali kamu ke tanah leluhurku, cari anak perempuan dari sanak saudaraku. Dalam hukum Perjanjian Baru, sanak saudara itu yang sedara dengan darah Yesus, artinya yang seiman. Pokoknya kalau dia bukan anak Tuhan yang lahir baru, bagaimanapun daya tariknya, engkau harus tetap jangan dekati dia. Kalau enggak, kau akan cari neraka dalam hidup. Ingat itu baik-baik. Lalu Eliezer disuruh pergi ke negeri asal Abraham, cari yang sedara.
pakai sumpah lagi. Akhirnya Eliezer berangkat. Maka itu kalau saudara berpacaran dari hari pertama, cek sampai sebulan, 2 bulan seterusnya. Apakah saudara hidup makin rohani atau tidak? Kalau saudara pacaran ternyata makin kacau hidupmu, jadi makin tidak kudus, berarti itu orang yang salah. Karena Eliezer berkata gini, seandainya aku sudah sampai sana, aku ketemu dengan anak gadis itu, tapi dia mau balik ke sini. Lalu Abram berkata, awas, ada kata itu. Jangan sekali-kali engkau bawa anakku ke negeri leluhurku yang penuh penyembahan berhala itu. Artinya saudara, jangan kembali ke hidup yang lama. Kalau saudara dulu pernah hidup amburadul, lalu percaya Yesus bertobat, diselamatkan, begitu ketemu pacar, ternyata hidupmu kembali cari hidup yang lama, berarti orang itu orang yang salah. Oke? Terus melangkah lagi, akhirnya sampai di sana. Eliezer membawa 10 unta dengan macam-macam barang. Begitu dia dengan rombongannya tiba, dia kaget. Wah, banyak gadis-gadis cantik sore itu keluar semua cari air. Dia bingung, minta tanda dari Tuhan. Inilah langkah yang berikutnya. Boleh minta tanda kalau nggak ngerti. Tandanya apa? Eliezer berkata gini, kepada Yahweh yang disembah Tuanku Abraham, aku nggak tahu mana gadis yang cocok untuk anak tuanku. Tapi aku minta tanda ini, siapa di antara gadis-gadis ini yang nawari aku minum, nawari rombonganku minum, dan memberi minum 10 unta ini sampai puas. Nah itu dia. Ini tanda yang ngawur. Kenapa? Sumur di zaman itu dalam-dalam dan belum ada jet pump. Jadi Ribka harus apa? Nimbang. Bayangkan berapa gede spillnya itu. Karena nimbang. Oke, nah ini bukan masalah ototnya, tapi ini masalah kerajinan. Siapa yang tahu unta itu kalau minum berapa liter satu kali minum? Lebih dari 50 liter, saudara. Makanya itu nimba berapa jam itu. Ini tanda ini ngawur sekali Eliezer ini. Nah artinya rajin. Maka itu cowok cewek kamu males calon neraka, kamu ingat? Iya itu betul. Awas yang malas itu. Saya memperhatikan banyak hal untuk hal itu. Contoh, siapa yang punya sisir kotornya minta ampun, malas nyuci, periksa semua sisir sekarang. Awas. Ayo, siapa yang tiap kali cuci rambut malasnya luar biasa? Awas, ada orang begitu. Siapa yang kamar tidurnya berantakan, jangan kawin kamu, matilah saja lebih enak. Bagaimana kamu mengurus rumah tanggamu kalau ngurus tempat tidur aja nggak becus? Serius. Adakan pemeriksaan di kamar-kamar anak-anak muda ini, rapi atau berantakan. Awas, itu perkara kecil sudah. Ingat Lukas 16, betul? Barang siapa setia hal-hal kecil, dia akan dipercaya Tuhan hal-hal besar. Jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan, banyak aspek yang kita bisa lihat. Jadi sangkut pautnya soal kerajinan, pikul kuk, belajar bertanggung jawab, itu syarat utama Tuhan memakai seseorang. Katakan amin. Berani bertanggung jawab. Maka itu Alkitab juga tidak menentukan umur berapa orang muda itu menikah. Enggak ada ayat tentang umur. Tapi kita belajar dari 2 pribadi. 1 Adam, 2 Yusuf. Lihat aja mereka. Kapan 2 saudara kita ini dinikahkan oleh Tuhan? Kebetulan Yusuf ada angka umurnya, umur 30. Tapi jangan jadi patokan. Patokannya adalah selama orang itu belum bisa bertanggung jawab, jangan suruh nikah. Nanti orang tuanya yang repot. Sudah kawin punya anak 6 masih minta orang tua. Betul tidak? Kapan Adam dinikahkan? Setelah tugas yang Tuhan berikan kepada dia untuk mengelola taman dan memberi nama semua binatang selesai, baru Tuhan bangkitkan rasa sepi. Aku kok nggak ketemu yang seimbang. Di sini banyak situ huk. Ini mana ini orangnya? Nah itu Adam mulai mikir, mana ini orang? Jadi Adam dinikahkan setelah itu. Begitu pula Yusuf. Kapan
kapan Yusuf menikah? Setelah visi yang Tuhan beri dia capai, jadi orang penting di kerajaan Mesir. Itulah tanggung jawab. Saya gabungkan dengan pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari burung. Yang cowok-cowok buka kupingmu ya. Kalau Yesus berkata belajarlah dari burung, itu serius. Perhatikan semua burung di dunia. Mereka nggak mungkin cari jodoh lalu kawin betinanya bertelur sebelum buat sarang. Catat itu baik-baik. Betul? Anak muda zaman sekarang beli genteng satu belum mampu sama tak kawin. Goblok kamu. Terus yang lebih goblok lagi ceweknya, kok mau kawin pada pemalasan? Mau marah-marah situ sudah sekarang. Betul? Belajar dari burung, buat sarang burung. Jadi kalau mau menikah jangan pikir di pestanya di mana, pakai ruangan apa, goblok kamu. Pikir tempat tinggal dulu. Katakan amin anak-anak muda ini. Jadi cewek-cewek jangan mau digombal oleh bajul-bajul kurang ajar. Ngajak kawin, beli genteng satu belum bisa. Istilah itu. Pikirkan tempat tinggal. Gak harus beli rumah, tidak harus. Mau sewa, mau kontrak, mau kos, pokoknya menyendiri. Ingat kejadian 2:24. Waktu firman itu diucapkan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Firman itu aneh. Kenapa? Karena firman itu untuk Adam dan Hawa. Bukankah Papa di surga tahu Adam dan Hawa adalah pengantin yang nggak punya mertua dan nggak punya orang tua? Loh, ngapain dia ngomong seperti itu? Itu luar biasa, saudara. Maka itu awas. Yang menikah lalu masuk ke rumah orang tua atau masuk ke rumah mertua, awas. Gak tahu malu apalagi laki-laki. Jangan tinggal di taman mertua indah kamu, awas kamu. Walaupun mertuamu kaya, awas kamu gak ada harga diri. Sadar itu baik. Jadi firman itu luar biasa, saudara. Jadi mikir ya, rajin itu mutlak. Ada orang rajin berdoa. Aduh, kalau doa jam-jaman justru malah gak dipakai Tuhan. Berarti itu malas gitu. Loh, betul tidak? Jangan kira Tuhan cari orang sih berdoa, enggak. Kalau dia cuma sembunyi di balik doa, awas kamu. Maka itu saya nggak setuju menara-menara doa. Ada orang utang lari ke menara doa. Loh, kan lucu. Iya, kenapa di sini saya berdoa pada takut dikejar tukang utang? Yang punya uang salah. Utang itu nggak bisa didoakan, goblok. Betul nggak? Utang itu dibayar. Jangan didoakan. Itu pendeta-pendeta ngawur itu. Ada, saya pernah ketemu pendeta. Waktu khotbah saya sampai kaget. Sekarang, siapa yang punya utang, tulis di kertas, maju ke depan, saya doakan. Loh, maksudmu? Wah, enak sekali. Nah, kalau utang bisa didoakan. Ayo utang bareng-bareng yuk. Ngawur aja itu. Mana mungkin kita pakai duit Yesus suruh bayar. Oh, enak aja pendeta goblok-goblok itu. Betul tidak, saudara? Utang harus dibayar. Kok didoakan, sembunyi menara doa lagi, ngapain itu? Usir dia orang-orang kayak begitu itu. Pemalas sembunyi di situ. Apalagi pendok-pendok zaman sekarang, saudara, saya jengkel, saya tersinggung ya kalau ada yang bertobat. Gimana saya jengkel dengan para pendok sekarang? Pinternya cuma bentak-bentak Tuhan, nunjuk-nunjuk Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan selamatkan, Tuhan selamat, Tuhan. Kalau dosa uratnya keluar semua di leher. Itu kurang ajar, saudara. Sampaikan pada semua pendoa untuk bertobat. Kenapa? Kalau pendoa model begitu, Tuhan tuh bingung. Loh, kenapa bingung? Karena dia yang disuruh kita kerja. Lihat setelah 2 jam doa, amin. Aduh, puji Tuhan, tukangnya selonjor gitu, terus kipas-kipas. Makan di mana di sini? Aduh, saya jengkel betul. Itu kan artinya gini, habis doa, cari makannya di mana? Itu artinya tinggal kita cek seminggu kemudian, Tuhan kerja nggak ya? Betul nggak? Tuhan kerja nggak? Nggak bisa. Kalau pendoa yang benar itu begini. Begitu berdoa selesai untuk satu suku atau satu daerah atau satu keadaan, semua pendoa selesai, buka mata, buat strategi, cari orang siapa duluan suruh ke sana.
jadi pengintai. Yang dibutuhkan apa dulu di sana? Itu baru benar. Tapi mana ada pendoa seperti itu di Indonesia yang punya tanggung jawab, cuma pintarnya merintah Tuhan saja. Betul nggak saya ngomong ini? Mungkin terus berubah para pendoa. Jangan jadi bos nyuruh Tuhan, selamatkan. 2000 tahun yang lalu dia sudah minta kita, pergilah kamu, beritakan Injil itu. Yang nyuruh kita akan datang kembali. Ternyata kita suruh dia balik, pergi balik selamat. Kalau suruh-suruhan itu gas mungkin kurang aja betul. Sengkel betul saya ini saudara. Lihat orang Kristen kok goblok nggak habis-habis. Dan begitu pula pendetanya banyak yang goblok juga. Kok nggak pernah dilarang yang begini ini? Menyedihkan saudara. Karena kita nggak melihat Alkitab dengan benar. Betul tidak? Ayo para pendoa bertobat. Kenapa koyo? Jangan main perintah saja seenakmu situ. Tanpa kita mikir. Oke? Jadi rajin. Maka itu jangan alasan. Lu kenapa kamu gak nginjil? Berdoa Tuhan. Enak aja. Harus kita pergi. Jadi Lukas 19 tadi. Miliki beban. Karena Tuhan membutuhkan saudara. Amin. Tuhan membutuhkan saudara untuk menyelesaikan tugas akhir yang belum selesai di dunia. Sungguh hati Tuhan sedih melihat itu semua. Ibrani 7:25. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh perjanjian baru yang memberitahukan kepada kita apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sejak dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu sampai nanti dia datang kembali. Ternyata hanya satu yang dia kerjakan, dan itu yang kita harus tahu. Sudah? Ibrani 7:25. Silakan salah seorang membaca. Karena itu ia sanggup. Yang kuat. Ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab Yesus hidup berapa saat? Nah, apa baca? Berapa saat? Senantiasa. Apa kata lain senantiasa? Selalu, seterusnya. Sebab Yesus hidup senantiasa menjadi apa? Pengantaranya siapa? Bukan kita. Ini salah. Ya, mereka itu siapa? Orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus tidak punya kerjaan lain di surga sejak dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, kecuali menjadi pensyafaat. Itu bahasa perjanjian terjemahan lama, pensyafaat. Jadi pembela mereka yang belum diselamatkan. Dia mampu, dikatakan begitu. Ia sanggup menyelamatkan berapa orang tadi? Semua orang yang datang kepada dia, kepada Bapa lewat dia. Tapi bukan dia yang bekerja. Dia bersyafaat di surga untuk orang-orang, entah suku-suku tertentu yang jadi beban doa saudara. Nah, di dunia ini Tuhan Yesus cari partner. Ngerti gak maksudnya itu? Sambil dari mana? Ingat Taman Getsemani. Dia doa sendiri atau cari partner? Siapa partnernya hari itu? Siapa partnernya hari itu? Petrus, Yohanes, Yakobus. Saya yang partnernya Tyler semua. Tiga-tiga aja tidur. Tapi prinsip itu dipakai sampai hari ini. Tiap kali dia lagi menggumulkan, mensyafaatkan satu bangsa, satu suku, satu daerah, satu orang, satu keluarga. Saat itu dia cari yang di dunia ini. Siapa mau menemani aku berdoa untuk suku ini? Nanti saya beri contoh konkret. Agustus 89, saya di Pasadena, California. Saya sudah tinggal di Amerika cukup lama, tahun-tahun itu sudah. Saya tahu hari itu Tuhan Yesus yang bersyafaat untuk Papua. Dia cari partner. Nah, saya tidak tahu kenapa dia pilih saya tidak tahu. Tiba-tiba saya dapat sebuah buku. Saya datang ke toko buku. Saya dapat buku judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Wah, ini menantang buat saya. Kenapa nggak From Jerusalem to Indonesia? Kenapa spesifik to Irian Jaya? Begitu saya habiskan hanya dalam beberapa jam. Lalu saya dapat pernyataan, kamu pindah ke Papua. April 90, jadi nggak sampai setahun. Setelah saya cukup
merasa cukup untuk mempersiapkan diri, saya mulai berangkat ke Papua. Tahun 91 saya buat sekolah yang pertama di Papua, SMA Kristen di Wamena. Dan sampai hari ini saya nggak pindah dari sana. Nah, saya tidak tahu saudara diajak partner Yesus untuk apa dan untuk siapa. Ngerti cara? Itu arti Ibrani 7:25. Dia membutuhkan keledai muda, tapi ikatan harus dilepaskan. Entah itu belenggu pornografi, kemabukan, apa saja lepaskan. Apa saja mengikat, termasuk PS, awas. Termasuk game online, awas kamu. Apa saja, bacaan-bacaan yang salah, pokoknya ikatan. Orang yang tertambat, orang yang terikat nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Juga yang belum bisa bertanggung jawab, belum punya beban dalam hidupnya. Yesus ingin taruh beban dalam hati saudara, katakan amin. Untuk memikul bebannya sebagai pendoa untuk apa, untuk siapa, untuk mana, untuk itu yang Tuhan mau. Pilihan diantara kita semua. Saudara mau milih yang mana, yang mau bagaimana? Semua kita yang sudah dewasa, sudah tua, mari kita hidup dalam pola yang benar ini. Amin. Ayat yang terakhir, Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-6. Oh, kamu sudah ngantuk adik, sebentar lagi ya. Ayat yang ke-6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, Ya, ini keduanya itu Paulus dengan timnya. Terus mereka menyeret Yason dan Ini yang punya rumah. saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Roh Kudus sadarkan kami, khususnya anak-anak muda, dengan kalimat para pemimpin kota di zaman itu dalam nama Yesus. Saudara, ternyata rasul-rasul pada zaman itu punya julukan yang jelek, tapi itu yang disukai surga. Mereka itu pergi kemana saja disebut apa tadi? Yang mengacaukan. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan lama, ada kata gini, mereka itu orang-orang yang menjungkir balikkan kota kami. Nah, generasi ini yang kurang sekarang ini. Kalau istilah tentara ini pendobrak, ini Kopassusnya, yang berani maju duluan. Kenapa? Maaf, ingat zaman Yusuf. Dia umur 17 tahun waktu dia mulai masuk penderitaan. Nah, kalau Yusuf hidup zaman kita sekarang, pasti Facebookan tiap hari. Kalau di zaman sekarang ya. Kalau nggak Facebookan, pacaran tuh kerjanya dong. Tapi umur 17 tahun itu dia sudah punya visi dan tanggung jawab. Mulai mengalami penderitaan yang luar biasa. Apakah saudara mau dijuluki kelompok manusia yang menjungkir balikkan kota maut, yang mengacau balokkan kerajaan iblis? Enggak jadi seperti itu. Loh, kok diam semua? Itu maunya pacaran terus, nggak mau jawab. Lagi sekali, mereka orang-orang muda di zaman itu disebut dengan julukan yang mengacau balokkan kota kamu. Ulangi lagi ini kata bagus. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari ke kota kami.